Halo, selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembuatan dan pengenceran larutan. Adapun overview dari video pembelajaran kali ini, yang pertama, saya akan memperkenalkan tentang larutan. Yang kedua, saya akan memperkenalkan apa itu contoh larutan. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan bagaimana cara pengenceran, contoh pengenceran larutan, dan tahapan pengenceran larutan. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, membuat larutan dengan berbagai satuan konsentrasi. Yang kedua, mengencerkan larutan dengan konsentrasi tertentu, yaitu dari konsentrasi tertinggi hingga ke konsentrasi yang lebih rendah. Sebelum memulai praktikum, diharapkan Anda harus sudah membaca dan memahami bagaimana percobaan ini akan berlangsung, mengetahui dasar teori hingga hasil yang akan didapatkan nantinya. Pertama, saya akan mengenalkan apa itu larutan. Larutan adalah campuran yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang bercampur secara homogen. Komponen terdiri dari dua, yaitu yang pertama solut. Solut merupakan zat yang larut atau komponen yang jumlahnya paling sedikit. Yang kedua, solvent merupakan pelarut atau zat yang melarutkan solut dan biasanya jumlahnya lebih banyak. Saya akan memberikan contoh dari larutan. Misalnya itu larutan pewarna tekstil. Berdasarkan video ini, kita dapat mengetahui bahwa solut adalah pewarna tekstil dan solvennya adalah air. Contoh lain dari larutan yaitu larutan asam. Dari larutan ini, kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi solut adalah asam, sedangkan air merupakan solvent. Nah, sekarang saya ingin bertanya, manakah langkah berikut yang tepat? Menambahkan asam ke dalam air atau menambahkan air ke dalam asam? Jawabannya adalah menambahkan asam ke dalam air. Mengapa demikian? Saya akan membantu menjelaskannya. Hal ini disebabkan perbedaan massa jenis kedua zat, sehingga air akan mengapung di atas asam, karena massa jenisnya lebih rendah. Oleh sebab itu, jika pengenceran dilakukan dengan cara menambahkan air pada asam, maka akan terjadi reaksi yang keras atau mendidih, sama seperti air yang dijatuhkan ke dalam minyak panas. Saya akan memberikan contoh yang lain. Apakah ini disebut larutan atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Ini bukan larutan. Karena apa? Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa larutan adalah komponen yang bercampur secara homogen, sedangkan air dan minyak tidak homogen atau tidak tercampur. Maka ini tidak disebut dengan larutan. Untuk menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut disebut sebagai konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam beberapa cara, seperti berikut. Kemudian, kita akan membahas tentang apa itu pengenceran. Pengenceran itu seperti ini contohnya. Misalnya, saya memiliki larutan gula dengan 500 ml air dan 500 gram gula. Pasti ini rasanya sangat manis. Karena apa? Karena banyaknya gula yang telah kita tambahkan. Artinya, larutan gula ini memiliki konsentrasi yang tinggi. Kemudian, saya ingin melakukan pengenceran. Semisal, larutan gula yang pertama kita beri nama gelas 1.
Dari gelas 1 saya mengambil sebanyak 1 mili dan saya pindahkan ke dalam gelas 2. Di dalam gelas 2 telah berisi air sebanyak 9 mili. Total volume di gelas kedua adalah 10 mili. Kemudian pengenceran selanjutnya sama seperti hal sebelumnya, yaitu dari gelas 2 saya ambil larutan gula sebanyak 1 mili, kemudian saya pindahkan ke dalam gelas 3 yang berisi air sebanyak 9 mili. Begitulah seterusnya hingga pengenceran sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Saat melakukan pengenceran di laboratorium, maka pertama tentukan dulu berapa besar konsentrasi yang akan kita encerkan dari larutan. Misal seperti contoh pengenceran berikut. Stok larutan yang tersedia yaitu alkohol 96%. Lakukanlah pengenceran larutan sebanyak 300 ml dengan konsentrasi alkohol 70%. Pertanyaannya, berapakah volume alkohol 96% yang akan diambil? Bagaimana cara membuat alkohol tersebut dengan konsentrasi 70% sebanyak 300 ml? Sebelum menjawabnya, kita harus mengetahui bagaimana rumus pengenceran. Nah, rumus pengenceran seperti yang tertera pada video berikut, yaitu V1 kali M1, V2 kali M2, dengan keterangan yang telah disediakan. Saya akan mencoba membantu menjawab bagaimana menyelesaikan contoh pengenceran pada soal sebelumnya. Diketahui stok alkohol 96%, jadikan itu sebagai M1. Kemudian volume yang diinginkan yaitu 300 ml, jadikan sebagai V2, dan konsentrasi alkohol akhir yang diinginkan itu 70%, jadikan sebagai M2. Berarti pertanyaannya itu yaitu volume alkohol 96% berapa yang akan diambil? Jadikan itu sebagai V1. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, ingat kembali rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kemudian, kita mencari nilai dari V1. Berarti, V1 sama dengan 300 ml dikali 70% dibagi 96%. Kita memperoleh V1 atau alkohol stok sebanyak 208,75 ml. Artinya, ambillah sebanyak 208,75 alkohol dari stok alkohol 96%, kemudian tambahkan aquades sebanyak volume total yang diinginkan itu kan 300 ml. Jadi airnya itu sebanyak 300 ml dikurang 208,75 sama dengan 81,25. Artinya tambahkanlah air sebanyak 81,25 ml, kemudian campur ke dalam alkohol 96% sebanyak 208,75 ml. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana melakukan tahapan pengenceran larutan. Namun sebelumnya, kita harus menjawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah membuat larutan pengenceran asam galat ke dalam 8 variasi konsentrasi dengan rentang konsentrasi 0 sampai 100 ppm dari larutan asam galat yang tersedia sebesar 500 ppm? Tahapan yang pertama yaitu lakukan pembuatan larutan induk asam galat. Yang dimaksud larutan induk adalah larutan yang akan diencerkan, yaitu asam galat dengan konsentrasi 500 ppm. Kemudian, tentukan berapa massa asam galat untuk membuat asam galat dengan konsentrasi 500 ppm. Ingat rumus konsentrasi yaitu ppm sama dengan dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter.
diketahui asam galat dengan konsentrasi 500 ppm. Kemudian ditanya berapa berat zat terlarut. Apa tujuan dari kita mencari berat zat terlarut ini? Agar kita mengetahui seberapa banyak massa atau banyaknya asam galat yang akan diambil untuk membuat larutan asam galat dengan konsentrasi 500 ppm. Kemudian kita kembali ke penyelesaian, yaitu 500 ppm sama dengan berat zat terlarut dalam satuan miligram per volume dalam satuan liter. 500 ppm sama dengan, kita misalkan berat zat terlarut tersebut sebagai X pemisalan volume larutan sebanyak 100 mili atau setara dengan 0,1 liter. Maka X sama dengan 50 miligram. Kita konversi ke dalam gram, berarti X sama dengan 0,05 gram. Artinya, saya misalkan di sini ada asam galat. Timbanglah sebanyak 0,05 gram. Larutkan ke dalam gelas kimia yang telah berisi Aquades sebanyak 10 mili. Tujuannya untuk melarutkan asam galat tersebut sebelum dipindahkan ke labu takar. Setelah larut, pindahkan asam galat ke dalam labu takar 100 mili dan tambahkan Aquades hingga mencapai tanda batas. Kemudian kocok larutan tersebut sehingga asam galat akan tercampur sempurna. Asam galat yang ini memiliki konsentrasi 500 ppm. Ini kita jadikan sebagai larutan induk. Kemudian tahapan pengenceran, yaitu sediakan sebanyak 8 labu takar dengan ukuran 10 mili. Kemudian dari larutan induk 500 ppm, lakukan pengenceran ke dalam 8 variasi dari 0 sampai 100 ppm. Saya memilih yaitu 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 50 ppm, 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm, dan 100 ppm. Kemudian kita telah memiliki larutan induk asam galat sebanyak 100 mili dengan konsentrasi 500 ppm. Nah, lakukan perhitungan seberapa banyak volume asam galat yang akan diambil untuk tiap-tiap variasi konsentrasi yang telah dipilih sebelumnya. Misalnya saya ambil konsentrasi pengenceran 10 ppm. Berapakah volume asam galat yang akan diambil? Nah, cara menjawabnya kembali ke rumus pengenceran, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kemudian V1 dikali 500 ppm sama dengan 10 mili dikali 10 ppm. Dari mana 10 mili ini? Dari labu takar yang telah kita sediakan sebanyak 8 dengan ukuran labu takar 10 mili. Jadi volume yang kita inginkan itu 10 mili. Maka V1 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 per 500 ppm. Maka volume larutan ppm yang akan kita peroleh itu sebanyak 0,2 mili. Artinya, ambillah larutan asam galat dengan konsentrasi 500 ppm sebanyak 0,2 mili, kemudian tambahkan ke dalam labu takar dengan ukuran 10 mili, tambahkan ke dalam ini.
Nah, kita menginginkan volume totalnya 10 mili. Jadi, tambahkan Aquades sisa dari 0,2 ini. Berarti 10 mili dikurang 0,2 mili, kita memperoleh 9,8 mili. Artinya, sebanyak inilah Aquades yang akan ditambahkan hingga labu takar ini berisi penuh. Lakukan tahap perhitungan terlebih dahulu untuk memperoleh semua konsentrasi yang telah kita inginkan. Berarti konsentrasi yang bersisa sekitar 7 konsentrasi lagi. Nah, lakukan pencarian volume dari asam galat yang akan diambil dengan cara saya seperti sebelumnya. Sama seperti di atas, kita harus mengetahui berapa volume asam galat, kemudian tambahkan Aquades hingga mencapai tanda batas dari labu takar.